Diambil aja nyawaku. Aku nggak sanggup. Kalau sampai masuk penjara, tabungan sudah habis, dia ngambil pilihan pinjol. Bukan maunya dia loh, dia terpaksa. Seperti pegawai saya, dia minum obat tidur dosis tinggi dan dia meninggal, membuat saya meneteskan air mata karena utangnya dia itu cuma 14 juta. 14 juta dia bayar dengan nyawanya dia, dan di situ dia punya baby putri, anak putrinya. Titik terendah orang miskin itu adalah pijakan tanah dia. Aku pernah kehilangan rumah, Mas. Aku ngomong ini benar-benar berat, Mas. Aku nangis di depan terasku. Aku cuma mau teman-teman hari ini sadar, kamu masih bisa bersujud. Cara bangkitku dari bangkrut puluhan M, kalau kamu percaya, kamu nonton podcast ini, kamu lakukan. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri, kita kedatangan seorang bintang tamu. Bakal ngebahas tentang titik terendah, bagaimana bangkit dari titik terendah, biar teman-teman belajar juga dari setiap experience atau pengalaman beliau. So langsung aja di Cahaya Bagi Negeri, ini dia Ko Tommy. Wow. Welcome ke Cahaya Bagi Negeri. Sudah mengundang. Bagi banyak orang nih yang lagi merintis, sebenarnya apa sih yang harus mereka miliki? Mungkin belajar dari pengalaman Ko secara pribadi ya, sudah berbisnis puluhan tahun, bangkrut, gagal berulang-ulang. Apa sih yang harus dimiliki setiap orang-orang perintis ini gitu? Menurut Ko secara pribadi? Buat Ko Tommy, banyak orang baik tidak siap dengan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk dalam artian? Dalam perjalanan pandemi, dalam proses Ko Tommy bangkit dari bangkrut, aku sadar gitu loh. Aku menemukan sesuatu. Waktu itu sebenarnya waktu aku bangkrut, aku tuh sudah bukan menyerah ya, tapi aku tuh berserah pada Tuhan. Aku bilang gini, Tuhan, aku udah berbakti sama orang tua, sayang sama keluarga, sudah nyantuni anak-anak yatim piatu. Tapi kenapa engkau tidak tolong aku? Aku hampir masuk penjara. Yang mau penjarain aku adalah teman baikku yang mengkhianati bisnisku. Jadi aku orang Kristen tidak boleh bunuh diri kan? Jadi aku bukan menyerah, tetapi tepatnya berserah. Aku angkat tangan Tuhan. Aku ingin kamu yang ambil. Aku tuh minta loh Mas, supaya diambil aja nyawaku. Aku nggak sanggup. Kalau sampai masuk penjara, mamaku siapa malam hari gosokin kakinya supaya dia tidur. Sedih kali aku jadi manusia. Jadi anak aku merasa sangat gak berharga. Kamu gak punya uang gak apa-apa. Kalau kamu masih bisa peluk ibumu, kamu berharga. Tapi kalau sampai penjara memisahkan kamu dengan ibumu, itu rasanya sakit luar biasa. Kita dihina orang kita gak apa-apa, tapi ibu kita jangan dihina. Apa jadinya? Apa kata tetangga? Nah, banyak orang baik gak siap dengan kata-kata yang buruk. Kita gak kuat loh. Ketika misalnya kita kena masalah pinjol, diteror, kita nggak terbayar. Wah, dikasih kalimat-kalimat yang itu. Kita stres tuh. Nah, waktu itu kalau teman bilang, Tuhan, kalau memang aku harus dipermalukan, besok dimasukin penjara, malam ini engkau ambil nyawaku. Aku nggak mau. Tapi Tuhan tidak ambil. Berarti Tuhan punya satu rencana yang indah. Hari ini, buat teman-teman yang mendengarkan dari podcast ini, Ko Tommy bisa katakan satu hal. Belajar dari podcast ini. Aku pernah bangkrut, dan aku berhasil bangkit. Dan Tuhan kasih tahu aku caranya. Kalian, semua orang hidup ini bisa ketemu musibah. Bisa ketemu masalah. Itu bukan pilihan kalian. Gak ada orang yang pengen dilahirkan jadi orang miskin, jadi orang terhina, itu gak ada. Kepepet, kebutuhan, anak gak ada minuman susu, sampai mesti minum teh manis. Ini almarhum pegawai saya ada yang mengalami kayak gitu. Dia orang IT, dia orang baik. Tapi dia gak sanggup. Even ngomong sama bosnya pun dia nggak sanggup. Apalagi ngomong sama teman dan tetangganya. Mengalami apa kok saat itu? Pinjol. Pinjol. Banyak orang yang pinter, guru gitu ya, pandemi, dia nggak kuat ketika dia pinjol, dia kan namanya pilihan terakhir. Anaknya udah nggak makan. Teh manis bukan sebagai pengganti susu. Dia nggak makan, dia mampu tahan puasa Senin Kemis. Tapi anaknya masih balita bagaimana? Tapi orang-orang pintar ini tidak mampu bercerita untuk boro-boro mau utang sama orang. Akhirnya dia mau mengambil pilihan. Tabungan sudah habis, dia mengambil pilihan pinjol. Bukan maunya dia loh, dia terpaksa. Ya saya nggak cerita tentang pinjol yang untuk keperluan lain ya. Ko Tommy nggak mau labeling. Tetapi buat aku sekarang gini, yuk teman-teman yang terkena masalah pinjol, kamu boleh praktekin cara Ko Tommy ini. Aku pernah bangkit dari bangkrut, kalian boleh pakai jurus ini tapi jangan sering-sering. Satu kali saja. Kami dari program CBN atau Cahaya Bagi Negeri
mau mengajak kalian nih, yang mungkin kalian juga punya permasalahan yang sama. Kalian bisa hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ini adalah nomor dari layanan konseling CBN. So jangan ragu untuk langsung aja kontak. Layanan konseling CBN ini ada buat kalian menjadi teman dan sahabat yang berdoa buat kalian. Jadi jangan ragu untuk hubungi nomor-nomor di bawah ini. Kalau kamu menghadapi masalah berat, kamu harus tahu, kamu orang baik. Itu dulu kata kuncinya, kamu orang baik. Kamu nggak lari dari persoalan, oke? Semua orang bisa hadapin persoalan. Orang baik tidak siap dengan kata-kata yang buruk. Kalau kamu mengalami itu, sebelum itu datang lagi, kata-kata itu, entah itu SMS, entah itu ancaman, kamu akan kita viralkan lah, permalukan lah, datang ke tempat sekolahan kamu, datang ke rumahmu dan sebagainya. Menyebarkan data-data Sebelum pribadi. itu terjadi, kamu datangin tempatnya dulu. Orang nggak bakal, di zaman sekarang orang nggak bisa sembarang mukul sih. Yep. Banyak orang itu kayak takut gitu ya, nggak usah takut, kamu datengin duluan. Itu yang minjemin lebih takut sama kamu. Yep. Karena kamu tuh asetnya dia, saat ini kamu udah nggak bisa bayar. Dia panik, kamu jangan ikutan panik, kamu tetap tenang. Terus kamu kasih dia sebuah solusi. Banyak orang itu gini, udah nggak punya uang, nggak punya bayar, dia lari. Jadi kan nggak ada solusinya. Tapi kamu kasih solusi. Bilang gini, saya saat ini masih kerja di kantor, saya saat ini masih kerja di toko, saya masih jadi guru ngajar. Yep. Tolong kamu jangan ngacak-ngacak. Ya nggak apa-apa, silakan. Kalau kamu mau ngacak-ngacak, silakan aja. Tapi ngacak-ngacakmu tidak akan membuat saya bisa selesaikan utang itu. Yep. Kamu juga nggak dapat bayaran. Aku komit sama kamu. Setiap bulan aku mulai ngangsur. Yep. Seperti ini mekanismenya. Kalau oke, kalau enggak ya sudah, saya berserah. Menurut saya, pihak sana diajak berpikir. Pasti dia lebih calm down Yep. dibanding kamu lari. Nah ini cara pertama. Cara kedua, ya pengalaman ya Mas, saya ceritakan kepada teman-teman. Sekali lagi saya sudah ngomong, hanya bisa dipakai jurus ini satu kali, jangan dipakai sering-sering, apalagi diulangi lagi. Sudah belajar dari kegagalan. Banyak orang pinter, orang baik, nggak pinter dengan kata-kata yang buruk. Dia kaget ketika terima pesan message yang serem itu kan. Kalau lu nggak bayar lagi nanti apalah gitu ya kan ya. Itu pegawai saya sampai meninggal loh Mas. Sampai meninggal. Saya sedih sekali. Dan tidak ada yang tahu dia masalah itu. Tapi dalam hati saya, hari ini saya pengen kasih solusi buat teman-teman. Selain tadi nomor 1, nomor 2 adalah kalau kamu mau selesaikan hutangmu, jangan minta hutang. Kamu tuh memakai hutang itu dalam skala yang angka nominalnya kan ada nih. Pasti dong teman-teman pengen tahu cara menyelesaikannya kan. Kamu harus cacah. 1, solusinya gimana? Ngangsuri gimana? Kamu sendiri harus ada backup. 2, kamu harus komunikasi sama Tuhan. Banyak orang bilang gini, sudah utang, sudah kalah, mindsetnya masih bilang gini, wah nggak mungkin lah kok, Tuhan cuma nolong kok Tommy doang, Tuhan nggak nolong saya. Yep. Masih protes sama Tuhan. Lu udah nggak ada pilihan, berserah pada Tuhan. Waktu lu utang, lu nggak ngajak tanda tangan Tuhan. Giliran lu ditagih utang, kenapa lu bawa Tuhan kan? Yeah. Minta tolong sama Tuhan. 2 hal ini ya, 2 hal. 1 Tuhan, 2 kamu sendiri selesaikan. Ini yang ketiga. Sekali lagi disclaimer, nggak boleh dipakai. Dan kalau dipakai jangan diulangi lagi. Yep. Nanti jadi basi, nggak bisa dipakai lagi. Kalau utangnya 6 juta, kan kena bunga dan sebagainya. Oke lah. Sekarang minta sama pihak yang minjem, Pak, saya nggak bisa bayar. Tolong di freeze bunganya. Kalau kamu gedein terus, aku udah nyerah. Bawa aja, saya ke polisi, nggak masalah. Kamu harus berani show. Yep. Nggak usah takut, memang harus kamu jawab. Nah, begitu kayak gitu kan dia mau nggak mau. Punya pilihan kan. Saya rencananya begini caranya. 6 juta ini, saya minta dicicil 12 bulan. Saya sanggup 1 bulan bayar 500.000. Kasih tahu mekanismenya. Yeah. Oke ya. Dari 500.000 ini, please jangan begini loh. Datang ke temanmu, Mas saya pinjam 6 juta. Kak, adik, keluarga dimintain, pinjam dong 2 juta. Nggak bakal selesai. Nggak bakal juga ada orang minjemin. Apalagi temen. Yep. Dipinjemin kagak, diomongin di belakang iya. Yeah. Jadi jangan nambah masalah lagi ya. Yep. Tapi gini, dicaca persoalan 500.000 kan. Cara pinjemnya begini. Ada 10.000 gak? Boleh gak pinjem 10.000? Yep. Boleh. Boleh. Kenapa langsung boleh? Ya karena kan Nggak berat kan? nggak berat. 10.000, carilah 100 orang. Jangan males, kau harus tetap usaha. 10.000 itu kamu datang ke orang minjem satu persatu. Kemungkinan besar kamu akan dapat. Akhirnya kamu dapat 500.000, bahkan bisa jadi 500.000 ini nggak ada bunganya. Karena orang ngasih. Ya. Bulan berikutnya, ya kan ada kerja, ada apa. Ini 500.000 pertama udah bisa bayar dulu.
Jangan pinjam angka nominal besar, pinjam angka kecil. Ya. Cara kamu selesaiin utang gitu, mencacah persoalan jadi persoalan yang kecil. Karena kemampuan kamu adalah kemampuan yang kecil. Harus imbang gitu loh Mas. Maksudnya kalau mau minjam, ini Kotomi bicara teknis ya. Jangan lu udah nggak bisa bayar 5 juta, lu mau minjam 5 juta, nggak mungkin. Ya. Kemampuan lu sekarang bisanya berapa? Ya kalau bangsa 10.000 masih ada Kotomi. Ya udah, itu angka yang bisa lu pinjam ke teman lu. Kalau bisa minjem seperti itu, ada nggak goceng, ceban, nggak apa-apa. Tapi memang mesti tahan malu, ketemu 100 orang, bangsa 10.000 pasti orang ngasih. Yep. Bro, sorry, lagi ada 10.000 nggak? Gue pakai dulu ya. Udah. Lo buat apa? Iya, lagi ada perlu aja. Serius lo, udah nih pegang 50, lumayan, dapat tambahan. Kira-kira gitu ya. Ya. Tapi sekali lagi, nggak usah diulangi 2 kali, jangan. Hanya sekali ya. Ya, sekali saja. Jadi intinya gini, kelihatan ini sederhana ya, tapi percaya ini menyelesaikan. Kotomi dulu, saya waktu bangkrut, saya nggak bisa pinjam sama orang. Saya sampai kehilangan rumah tempat tinggal saya. Dari punya villa, 12 mobil mewah, semua saya jual separuh harga. 2017, lagi tax amnesty, nggak ada orang mau beli barang. Yep. Di situ saya jadi banyak belajar. Ternyata orang itu harus pandai memberi, tapi juga pandai menerima. Saya nggak pandai menerima Mas waktu itu. Saya nggak sanggup bibir ini untuk utang sama orang. Jadi saya sedih. Saya harus bagaimana? Gak ada pilihan lain. Saya sampai harus kehilangan tempat tinggal. Berangkat dari situ, memang untung ya, saya masih ada sedikit tabungan. Saya mulai lagi kerja dan akhirnya saya amin atas berkat Tuhan. Tuhan rebound semuanya, dikembalikan semuanya dalam waktu 2 tahun. Tidak ada yang kurang. Bahkan saya berani bersaksi bahwa seperti Ayub, saya tidak bisa menandingi Ayub. Kesalehan saya tidaklah seperti level Ayub. Tetapi Tuhan sungguh baik. Jadi kalau Kotomi yang puluhan M hari ini bisa diselesaikan, maka aku percaya Tuhanku yang sama, Tuhan yang kalian sembah, yang kalian amini dia dalam doa, Tuhan yang sama juga akan menolong teman-teman di sini semua. Wow. Kalau yang miliaran saja Tuhan sayang, masa kamu yang cuma puluhan juta, belasan juta, bahkan mungkin cuma 2 juta, kamu harus mengakhiri hidup gantung diri. Bahkan seperti pegawai saya, dia minum obat tidur dosis tinggi, dan dia meninggal, membuat saya meneteskan air mata karena utangnya dia itu cuma 14 juta. Wow. 14 juta dia bayar dengan nyawanya dia, dan di situ dia punya baby putri, anak putrinya. Dan disitulah saya ketemu kalimat, ayah yang hebat, bukan ayah yang kaya. Saat ini saya sebenarnya mata saya berkaca-kaca karena ingat almarhum ya. Dia itu orang pintar. Kalau hari ini dia bisa sosmed, saya didik dia untuk sosmed, mungkin dia sudah konten aja dia udah kaya raya, pasti luar biasa. Selesai itu urusan. Tapi dia tak sanggup ngomong sama saya sampai terakhir. Dia seperti itu, saya baru tahu. Jangan terlambat teman-teman. Kalau punya masalah, boleh cerita sama keluarga ya, penting. Jujur sama keluarga itu penting. Ayah yang hebat, bukan ayah yang kaya, bukan ayah yang berkuasa, berpangkat, bukan pula ayah yang pintar. Tetapi ayah yang hebat adalah ayah yang bertanggung jawab, yang mampu dalam keadaan apapun menghantarkan putrinya ke pelaminan, menyerahkan kepada mempelai berikutnya. Arti dari kalimat ini apa? Arti kalimat ini adalah kalimat yang menghidupi. Putri balita dari almarhum pegawai saya itu masih kecil sekali. Dan putri, saya mikir gitu waktu itu, apa jadinya dia? Kelak putri ini kalau dapat orang kaya, mungkin bukan tentang kekayaan kan, tapi yang dia cari adalah mana ayah yang mendampingi dia ya. Oke, Kom, ini menarik nih. Mungkin banyak juga dari penonton-penonton kita yang mereka juga lagi ngalamin titik terendah ya. Mungkin titik terendah mereka adalah terlibat utang juga, bahkan bisnisnya bangkrut, atau mungkin kondisi ekonomi mereka sangat-sangat sulit. Ya pandemi lah, pandemi terutama. Ya apalagi dengan kondisi ekonomi sekarang ya. Kalau kita lihat sekarang kan banyak orang nyari lapangan pekerjaan, mereka kayaknya merasa kayak mau mulai dari mana nih? Mungkin ada nggak yang dari Kotomi secara pribadi untuk mereka nih, gimana mereka untuk merintis, memulai sehingga mungkin mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Buat Kotomi gini, ada 2 cara, ya. Kalau hari ini ditanya, Kotomi katakanlah, jangan cuma ngomong doang. Kalau posisi titik 0, aku bilang, aku bukan di titik 0, aku pernah minus.
cara bangkitku adalah satu, aku perbaiki diriku, perbaikin hubungan vertikal ke atas, ke Tuhan dulu. Doanya dibenerin. Doa butuh copywriting yang tepat. Doanya juga mesti bener. Selama ini kita doa itu minta. Tapi kita lupa manja. Kita ini anak Bapak. Ingat tentang Maria dan Marta sibuk. Tapi Tuhan minta. Cuman suruh dia manja seperti Maria di kaki Tuhan. Kita boleh manja. Ya Bapak, aku sudah sampai di titik nol. Aku mau minta tolong, ini seperti apa jalannya, tunjukkan jalannya. Ini berserah, ini penting. Manja itu boleh. 2, setelah manja, kamu juga harus tahu diri. Ya harus cari kerjaan. Lupain label dulu direktur, mungkin dipecat, ataupun mungkin dulu guru, atau apapun gak apa-apa. Jadi pengemudi online tetap terhormat. Hari ini salah satu staf saya bagian IT, itu adalah pengemudi online. Yang saya ketemukan di sosmed. Dia pinjemin powerbank buat orang, saya tergerak, saya kasih dia kerjaan. Jadi Tuhan masih bisa bekerja di zaman sekarang. Gitu loh. Tapi bisa jadi Tuhan pun update. Tuhan saja update software. Artinya Tuhan aja menggunakan sosmed. Ada loh namanya, kalau Mas mau cari di Purida Mall itu namanya Mas Ogi. Ada di toko saya. Dia pengemudi online. Tapi dia dipertemukan lewat sosmed. Jadi teman-teman harus menggunakan sosmed bukan untuk scroll. Tapi untuk mendapatkan kerjaan. Aktivitasmu sehari ini tunjukkan saja nggak apa-apa. Kamu harus belajar menerima dirimu ketika dunia tidak menerima kamu. Ya ini kata-kata yang penting sekali. Kamu harus belajar menerima dirimu ketika dunia sudah tidak memberi tempat padamu, tidak mau mengenal kamu. Definisinya maksudnya lebih kemana? Saat Kotomi kena hutang, teman Kotomi yang lama tak satu pun yang mau kenal aku lagi. Mereka jijik karena takut. Nanti kena utang, kena apa. Padahal aku minta pun belum. Atau mungkin diribetin lah intinya. Ya. Tapi kamu harus percaya. Selama kamu, dirimu ini punya akhlak yang baik, orangnya baik, kamu tetap punya kesempatan. Sebenarnya Tuhan sedang melepaskan semua benalu dari hidupmu. Kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baru yang bisa menerima kamu. Itu yang berharga. Orang yang berjalan bersama kamu, dari susah sampai kamu kaya ataupun senang, itu orang-orang yang pantas kamu temani. Coba check up kesehatan dulu. Kesehatan bukan kesehatan badan aja atau dompet aja, tapi check up kesehatan teman-teman sekeliling kamu. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang bisa mendukung kamu atau bikin kamu jatuh? Ya kan? Dalam perjalanan ada 2 hal. Tadi tentang hubungan vertikal, kemudian hubungan horizontal, artinya kita ke manusia, kita tahu sekarang connect-nya lewat sosmed kan. Nah, yang ketiga, tadi kan udah nggak malu nih, kerja apa yang penting ada. Yang ketiga, datang dong ke hamba Tuhan. Komunitas. Ke komunitas, pelayanan dulu. Kamu minta database sama pendeta. Jangan judging pendeta, jangan judging tokoh agama. Kamu fokus untuk pelayanan sambil kamu pendekatan ke pendeta tanya, Pak, di sini jemaat ada nggak Pak ya yang butuh supir? Jadi supirnya orang kaya itu enak, percaya saya. Percaya saya. Dibanding kamu jadi pebisnis, jadi supirnya orang kaya itu enak. Benar. Daripada istilahnya saya mau kasih sebuah, bukan analogi ya, tapi sebuah terapan. Kalau teman-teman ngalamin susah, cobalah. Karena apa? Gaji setidaknya jelas. Makan pasti aman. Kalau memang ini ya, kamu tepat. Dan yang punya data siapa? Pak Pendeta. Nah ini sisi kanannya nih. Sisi kirinya, ya kan? Ada 2 hal kan saya bilang tadi bisa dilakukan. Ya kita mesti, pertama itu banyak kan orang udah kena masalah itu nggak sadar. Mau lari, mau bunuh diri, mau apa. Jaga nama baik. Jangan hilang. Gitu loh. Nomor 2, kalau memang keadaannya sedemikian mendesak, berserah, bukan pasrah, bukan menyerah, berserah. Bilang sama orang yang kamu utangi, sebenarnya gini loh, yang panik itu dia, bukan kamu. Jangan kamu ikutan panik, dia tambah panik. Kamu tenang aja, bilang, ya udah ini keadaan saya lagi berjuang, saya lagi mau usaha, ya Mas mau mukul-mukul. Kalau sampai kamu dipukul beneran, malah kamu bisa klaim baik, perkara kamu jadi selesai. Dan yang ketiga, kalau kamu bangun pagi hari, masih Tuhan kasih nafas. Kamu masih bangun, masih kayak, itu artinya masih ada cerita terindah yang menunggu kamu. Ini bukan akhir hidupmu.
Jangan kamu habisi hidupmu. Banyak orang kaya di rumah sakit itu yang pakai tabung oksigen lagi berjuang untuk hidup. Kamu masih setiap pagi bisa bangun tidur, masih bisa nafas. Artinya Tuhan masih kasih kamu satu kesempatan. Kamu kemarin udah bisa. Yuk, kamu udah sampai sejauh ini. Bukan untuk di titik ini kamu gagal. Kamu tuh cuma lagi belajar. Terima. Banyak orang nggak bisa terima. Sedih, kaya, pamer di sosmed. Pas miskin, malu, kunci diri, masuk kamar gelap, matiin lampu. Kok Tommy bilang, kalau kamu sampai matiin lampu, kamu kurung diri dalam tempat yang gelap, nggak mau ketemu orang lagi, bagaimana Tuhan nolong kamu? Bayanganmu pun sudah ninggalin kamu. Kamu kunci diri di ruangan yang gelap, bayanganmu pun sudah tak berpihak pada kamu. Yang ada, betul kata Mas tadi, keluar, datang ke komunitas. Kita bisa jual ini nih, kita bisa jual otak kita bisa jual tenaga kita jual itu. Kalau kita udah nggak dipercaya orang nih, nggak punya produk, kok saya ini mas siapalah atuh, nggak punya ini, nggak punya itu. Oke, yang kamu punya apa? Saya punya tenaga, saya punya kepintaran, itu saja yang kamu lakukan. Jual kepintaran itu, jual kamu punya kemampuan. Itulah yang dilakukan Ko Tommy juga untuk bisa bangkit ya. Iya. Aku waktu itu pas bangkrut, aku datang ke komunitas. Aku bilang gini, jadi saya buka sedikit ya, kisahnya ini mungkin nggak ada dimanapun ya. Jadi saya datang ke sebuah acara komunitas yang ada motivatornya setiap minggu tuh. Jadi saya datang ke acara yang seperti itu, yang pokoknya bayar makan nanti bisa dapat acara motivasi gitu. Buat saya yang penting saya lagi bangkrut nih, sadar dong. Saya naik, waktu itu belum ada go, adanya ojek beneran. Jadi saya naik ojek, mampunya saya cuma naik ojek. Saya ke Semanggi, saya ke resto itu. Jadi saya bilang sama pemilik restonya, Pak, saya nggak bisa ya bayar uang seminar ini ya, apalagi makan di tempat Bapak. Tapi saya bisa untuk beresin bangku. Kamu kan ini, bos, masa beresin bangku? Nggak apa-apa, Pak. Saya beresin bangku, saya jadi bagian register, pendaftaran aja. Yang penting saya bisa ikut denger, saya perlu motivasi. Oh ya udah silakan. Artinya apa? Kita turunin level kita. Waktu lagi susah jangan naikin gengsi, jangan pertahankan gengsi. Sakit, kita nggak punya topangannya. Yang menopang gengsi kita, yang mempertahankan status kita itu uang kita. Kalau uangnya udah nggak ada, ini turun. Ya udah kita terima. Jangan nggak terima. Kamu tahan di sini berat nih, berat banget. Terima. Nah itu gimana kok bisa melakukan itu kan? Karena orang kan yang sudah sering di atas ketika dia diturunin kan. Memang nggak mudah. Iya. Memang Egonya kan mudah. pasti bermain. Aduh ngapain, malu kayak gitu. Iya, ngapain malu kan? Iya. Tapi yang di depan kamu ini orang yang nggak tahu malu. Aku. Iya. Cara bangkitku dari bangkrut puluhan M itu yang aku lakukan. Kalau kamu percaya, kamu nonton podcast ini, kamu lakukan. Datengin pendeta, datengin orang-orang yang circle-nya baik, kamu mengabdi di situ. Belajar untuk pelayanan. Kamu kembali melayani Tuhan, melayani manusia. Dua hal, kita hidup mesti memanusiakan manusia kan, kita melayani. Ko Tommy jadi bagian register. Ada yang berotot besar, saya tahu, rasanya teman-teman pasti tahu lah ya, jadi bintang tamu. Ada yang motivator nomor 1 dan sebagainya datang. Pertanyaan saya, mereka datang untuk ngisi acara. Apakah dia kenal dengan si penontonnya? Si yang badan otot besar tadi? Saya mention deh namanya bagus kok karena sampai hari ini jadi brother saya, Aderai. Apakah dia tahu nama penontonnya? Sebagian dia tahu. Sebagian tahu, tapi mayoritas dia tidak tahu kan? Tidak tahu. Nah, tapi apakah saya punya kesempatan untuk kenalan nama dia karena saya bagian register? Yes. Yes, saya tahu dia juga menatap saya kan. Memang nggak langsung inget saya, tapi setidaknya saya bisa punya kesempatan kenalin diri kan. Mas Ade, saya Tommy Wong ya. Kalau nanti Mas Ade selesai acara, saya anterin lagi ke mobil ya. Punya waktu kan, pendekatan kan. Akses saya bagus kan. Iya. 2019 pelantikan ketua umum yang baru. Semua ketua daerah maju untuk mencalonkan namanya. Mas tahu nama pilihannya siapa yang dipilih? Ternyata anggota maupun mereka para itu lebih memilih satu nama, yaitu Tommy Wong. Yang ditulis di kertas itu, saya nggak ajukan diri, saya posisi register. Tetapi karena banyak orang kenal saya, maka nama saya yang dituliskan, dan akhirnya saya dipanggil dewan, saya jadi ketua. In your lowest position, dalam keadaan titik terendahmu, itulah pijakan terkuat. Tuhan menguji imanmu, apakah kamu siap untuk kembali ke titik tertinggi.
Buat teman-teman yang hari ini di titik terendah, Kotomi cuma mau kasih tahu. Aku udah pernah ngalamin itu. Aku berani ngomong ini karena aku ngalamin itu. I'm not bluffing, aku bukan ibaratnya sesumbar. Titik terendah orang miskin itu adalah pijakan tanah dia. Tidak ada rumah untuk tinggal, kamu masih punya lantai untuk bersujud. Aku pernah kehilangan rumah, Mas. Aku ngomong ini benar-benar berat, Mas. Aku nangis di depan terasku. Aku cuma mau teman-teman hari ini sadar, kamu masih bisa bersujud. Titik terendah itu udah nggak ada yang bisa mampu merendahkan kamu lagi, tahu? Titik terendahmu itu lantai. Kalau di teman-teman Muslim kita itu mereka sudah sujud nyembah, itu titik terendah. Kita juga, kita boleh bersujud kepada Bapa. Kita minta, itu pijakan terkuat. Mana lagi ada? Kalau kita sudah sampai di posisi terakhir, manusia sudah tidak lihat kita lagi, ya kan? Apa yang bisa kita lakukan? Ya udah sujud. Saya sujud di depan teras rumah saya yang saya jual. Tapi itulah pijakan terkuat saya untuk kembali bangkit. Ternyata itu fondasi paling kuat. Saya bangkit. Ketika kamu sudah bisa melewati semua, kamu layak. Ibaratnya, kamu itu nggak layak loh di tempat yang ramai kalau kamu tidak tahan mental di tempat yang sepi. Emangnya kamu pikir kalau kamu ramai itu nggak ramai hujatan, Mas? Nggak ramai cercaan orang, nggak ramai hinaan. Kamu jadi orang kaya, kamu nggak bisa lepas gitu dari semua masalah. No, hidup nggak seindah itu, bro. Makanya mau pewaris, mau perintis, menurut aku sama. Kamu jangan berpikir bahwa dengan segala kekayaan kamu bisa membeli kebahagiaan. No, tetapi bahagialah rasa mampu merasakan cukup dan menikmati, mensyukuri nikmat Tuhan dengan bahagia. Itulah kekayaan sejati. Wow. Luar biasa ini, saya jujur dapat banyak insight ya, apalagi tadi tentang ngomongin titik terendah. Benar juga ya, kadang Tuhan membawa kita ke titik terendah agar kita balik lagi kepada Tuhan. Akhirnya ketika kita balik itu sama pijakan terkuat. Ya, itu juga kayak meruntuhkan semua karakter kita kan, kesombongan kita dan yang itu mungkin, lepas semua. Itu yang mungkin kita lihat juga dari Kotomi maksudnya kita pribadi mungkin kru melihat bahwa kadang kan orang ketika di bawah sukses kan dia menjadi sombong ya, dia menjadi lupa untuk down to earth-nya ya. Mungkin Tuhan mau membentuk karakter tadi ya. Ketika misalnya ditaruh di bawah, disitulah kita menghargai orang-orang di bawah kita kan. Biar kita menghargai setiap orang siapapun kayak gitu ya Pak. Raja Wali terbang tidak bawa beban. Kalau kamu mau terbang, kamu memang nggak bisa bawa beban. Jangan-jangan kamu merasakan dulu rame itu, teman-temanmu banyak itu adalah semua beban hidupmu yang Tuhan mau minta kamu lepaskan. Tadi bagus banget, lepaskan egomu, lepaskan semua gengsimu, baru kemudian kamu bisa terbang dengan tinggi. Ya tapi susah sih kok. Dalam dunia pelayanan aja kan kita dibilang kan, hendaklah engkau melayani kan. Tuhan aja bilang kan dia datang ke dunia ini juga untuk melayani kita, bahkan dia memberikan nyawanya buat kita kan. Tapi dalam prakteknya, dalam dunia pelayanan khususnya, ada yang harga Tuhan bayar kan, tapi dia nebus kita kan. Nah itu dia. Selalu ada sebuah harga yang harus kamu bayar untuk sebuah kesuksesan. Tapi secara pribadi ketika Tuhan jatuhin tadi, apa pelajaran paling berharga dari hidup Kotomi secara pribadi sehingga Tuhan akhirnya mengangkat lagi? Gak ada orang yang mau berteman sama kamu sampai kamu mau temani dirimu. Gak ada orang yang mau berteman sama kita sampai kita mau berteman sama diri kita sendiri. Kita ini kejam, Mas, gak pernah berteman sama diri sendiri. Kita gak pernah dengar apa maunya kita. Kita dengerin apa kata maunya orang. Yang kita pajangin di sosmed kita adalah kopi dengan merek tertentu, barang dengan harga tertentu. Kita nggak pernah bangga kok. Apa kita pajang ibu kita yang udah keriput? Apa kita pajang bapak kita yang udah keriput? Enggak. Bahkan kalau kita ada sedikit kesalahan aja kita nggak berani ngakuin kok. Berarti nggak? Hari ini semua orang bilang, gua kaya, gua triliunan. Itu dia boleh pamer. Ada yang ngomong, iya gua bangkrut, iya gua bodoh, gua salah, gua sebagai ayah, gua pandemi, gua guru. Gue gak ada pilihan, gue gak digaji. Gue bodoh, gue ambil pinjol. Gue gak ada pilihan, anak gue harus minum teh manis. Itu Kotomi, itu pengakuan seorang sahabat, guru. Dia masuk dalam live-nya Kotomi, dia cerita di DM-nya dia. Kalau bukan karena Kotomi, ini saya sudah pasang kain, saya mau gantung malam ini. Karena Kotomi bilang, masih ada lantai bersujud. Saya bangkit. Saya kena gempa bumi Kotomi di Jogja. Waktu itu ada kan. Ditambah lagi pandemi.
Apa yang saya, bencana alam saya sudah. Koko kehilangan rumah, saya sampai bencana. Tapi saya bilang gini, iya Mas, saya juga belum kenal kamu. Tapi saya senangnya begini, kita masih bisa terhubung di media sosial. Kalau saya hari ini ditolong Tuhan, saya percaya Tuhan juga tolong kamu. Satu hal ya Mas, saya bilang sama dia, izinkan aku orang yang tak mengenalmu berdoa buat kamu. Wow, it's so beautiful. Bayangin, ada orang yang bukan teman kita, tak kenal kita, dia berdoa buat kita. Bukankah itu Tuhan terharu? Makanya di situ Koko Tomi bilang, berdoalah. Bukan cuma buat musuhmu, tapi berdoalah buat teman-temanmu yang lagi berjuang. Ya. Kamu jangan goblok-goblokin mereka, menyalahkan mereka punya keadaan. Kamu tidak hidup dalam sepatu yang sama. Ya. Doakanlah mereka. Jikalau kau tidak bisa memberi uang kepada orang, jikalau kau tidak bisa menolong orang, jika kau tidak bisa mengangkat derajat hidup seseorang, maka tidak perlu kamu menyakiti mereka dengan kata-kata. Ubahlah kata-katamu jadi doa. Doakanlah mereka. Doakanlah segala kemudahan bagi mereka yang berjuang. Sehingga Tuhan terharu atas setiap diri kita. Ko Tomi kalau nggak keberatan ya, ini kalau nggak keberatan. Karena mungkin saya juga tadi ditaruh impresi karena Ko Tomi tadi bilang berdoa kan. Boleh nggak? Mungkin banyak juga penonton-penonton kita yang lagi titik terendah. Bahkan yang datang ke nomor layanan doa kita. Jadi kita ketika ini tayang ada nomor-nomor yang kita taruh di sana. Biasanya mereka tuh menghubungi, mereka cerita tentang masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah-masalah yang mungkin membuat mereka down ya. Nah boleh nggak, kalau nggak keberatan, Ko Tomi secara pribadi berdoa buat mereka? Tidak ada yang berat di dalam sebuah doa. Ya. Yang ada adalah sebuah ketulusan. Ya. Buat kamu yang saat ini sedang menonton acara ini. Ko Tomi adalah orang yang diberikan pesan oleh Tuhan untuk sampaikan kepada kalian. Aku adalah orang yang pernah berserah pada Tuhan untuk mengambil nyawaku. Dan Tuhan tidak ambil itu. Ternyata sekarang aku ngerti apa maksudnya Tuhan. Tuhan sayang sama kalian. Orang yang begitu diproses, begitu berat, puluhan miliar bisa bangkit. Ternyata hari ini aku berdoa untuk kalian. Ya Tuhan, hamba ada di sini. Saat ini Engkau tahu ya Tuhan, hamba berdoa, memohon. Dulu Engkau pernah menolong hamba. Berbagai keadaan Engkau tolong hamba, baik dari sebagai anak yatim, masuk di dunia jalanan, hingga sukses jadi pengusaha, bangkit dari bangkrut, dan saat ini hamba di tempat ini. Bukan sebagai seseorang yang membawa angka kesuksesan, tapi membawa satu misi, bahwa Tuhan sayang sama mereka yang di hadapan ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka. Hamba berdoa, kiranya Engkau yang pernah menolong hamba, Engkau tolong mereka, Engkau usap air mata mereka, Engkau ringankan kuk yang dibeban, yang mereka pikul saat ini. Tuhan berikan kemudahan. Bagi yang bekerja, kiranya Tuhan bukakan lapangan pekerjaan. Yang sedang berjuang, kiranya Tuhan mudahkan rezekinya. Dan mereka yang berbisnis, mungkin saat ini mengalami penurunan, kiranya melalui media sosial hamba, dan mungkin putri hamba yang mengajarkan cara bagaimana berjualan di media sosial, bisa menjadi jalan keluar, di mana tidak ada yang kami pungut dalam pembayaran untuk di media sosial kami. Teman-teman kiranya boleh belajar, rintis satu persatu. Ko Tomi yakin semua air mata yang menetes di pipi bercampur dengan debu yang di tanah. Kita bersujud bersama-sama memohon pada Tuhan, itu akan bisa menjadi batu bata yang indah yang kita bisa bangun kembali menjadi sebuah rumah. Rumah di mana kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Hari ini Ko Tomi berdoa bagi kalian. Aku percaya kalian juga bisa kelak mendoakan bagi teman-teman yang di luar sana yang sedang berjuang. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kayak saya baru tahu loh, ternyata Victoria itu tiap kali selesai istirahat, kalau jam istirahat, ternyata dia itu sudah siapin seragam. Teman-temannya ambil air, siram ke dia. Air minumnya disiram ke dia semua. Karena dia dianggap nerd. Orang kutu buku, orang yang cari muka depan guru, jadi dibully. Sampai dia dewasa, sampai di umur 17 juga baru dia cerita. Bahwa dia mengalami seperti itu. Terus saya bilang, kenapa kamu gak cerita sama saya? Papa, kalau tahu kayak gitu kan itu. Buat apa?
Papa saya kan orang hebat. Papa saya nggak punya waktu. Lagian remeh banget, cuma disiram air aja aku harus ngadu. Papaku orang hebat, aku malu lah kalau mau ngomong kayak gitu sama papa. Tapi air mataku netes. Aku punya kekayaan, tapi aku nggak bisa membeli waktu untuk menyayangi dia. Kita mau ngajak kalian untuk menyaksikan satu video dampak dari pelayanan CBN. Berikut ini adalah videonya. Ini adalah Gefariel Bana, atau yang akrab disapa Gefril. Dulu, ia adalah anak yang sangat aktif dan sulit duduk diam. Waktu sebelum bergabung di PAUD, kadang dia tidak suka dengar-dengaran. Mungkin karena dimanja juga oleh bapaknya. Jadi kalau disuruh ini, nanti dia bilang sebentar, tiba-tiba tidak mau ikut. Tapi dengannya bergabung di PAUD, dia ada perubahan. Kalau disuruh belajar, dia belajar. Dan disuruh melakukan sesuatu pun dia lakukan. Kadang kalau mau tidur malam pun dia yang ajak. Mama sebelum kita tidur biar Gefril yang berdoa malam ini. Dengan pendekatan yang tepat, perubahan mulai terjadi. Program Super 5, khususnya materi Aku Sayang Diriku, membantu Gefril memahami pentingnya disiplin dan menghargai diri sendiri. Dari yang dia suka jalan-jalan, itu dia sudah perubahan. Dengan sendirinya dia mau tenang, dia mau tulis. Sekarang kita berbagi buku, belum sampai dia pun, Ibu, mana bepung buku? Dia mulai tanya. Sampai hari ini, dia sudah belajar merangkai kata. Untuk 2-3 kata, 2-3 huruf itu dia sudah mulai bisa. Kan kadang ada buku cerita kita kasih, dia mulai, Ibu saya baca ini saja atau saya tulis yang ini. Tulis ABC membaca dengan pemain. Tidak sampai di situ saja. Sejak PAUD Batu Karang Nonohonis tempat Gefril bersekolah, mendapatkan program sarapan bergizi dari Obor Berkat Indonesia, Gefril juga mengalami perubahan. Suka sayur, bubur kacang, telur rebus, susu. Yang saya rasakan sebagai orang tua, saya bersyukur juga. Karena dengan bantuan sarapan bergizi, seperti kalau Gefril, dia awalnya dia tidak suka makan telur rebus, sayur-sayuran, bubur kacang. Tapi karena dengan tambahan sarapan bergizi di sekolah, dia lebih suka ke telur rebus. Terus setiap kali makan, dia akan selalu tanya, Mama hari ini kita makan dengan sayur apa? Dia tidak tanya lauknya, tapi dia tanya sayurnya. Perjalanan Gefril membuktikan bahwa dia bisa mengalami perubahan hidup yang lebih baik ketika ada di PAUD yang tepat. Saya mau mengungkapkan rasa terima kasih karena boleh membantu anak-anak, mendidik anak-anak agar anak-anak menjadi manusia yang lebih berguna, masa depan mereka lebih cerah, dan juga berterima kasih lewat bantuan sarapan pagi yang bergizi, anak-anak kami boleh mendapatkan apa yang terbaik. Terima kasih Obi. Jika kalian tadi melihat bagaimana dampak dari pelayanan CBN ini bisa menjangkau berbagai orang di seluruh Indonesia, kita juga sangat percaya itu karena dukungan kalian semua. So, buat kalian semuanya mungkin yang tergerak, yang mau misalnya memberikan donasi atau mau berbagi, kalian juga bisa langsung scan QR Code di bawah ini karena program-program CBN ada itu karena mitra CBN. So, jangan ragu untuk dukung pelayanan CBN dengan scan barcode di bawah ini.